Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Sukacita boleh berada bersama di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Semua kita aman dalam tangan Tuhan, amin. Di tengah situasi, kondisi pandemi saat ini, mungkin kita sedikit panik, sedikit khawatir, ataupun berlebihan khawatir, tapi tetap percaya kita punya Allah yang luar biasa. Apapun yang saudara dan saya alami, tetap jangan lepas pengharapan kita pada Tuhan, amin. Haleluya. Beri kemuliaan dulu dong buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, yaitu Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa memelihara dan menjaga kami Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang terlewati yang kami alami. Semuanya Tuhan tolong kami percaya. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada-Mu Yesus. Kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami Tuhan. Kami mensenangkan Engkau Yesus. Kami memuji Engkau Bapa. Kami mau tinggikan Engkau lewat ibadah hari ini Yesus. Dimanapun kami berada di tempat ini, bahkan yang online dari rumah, kami percaya lawatan Tuhan, lawatan Roh Kudus boleh terjadi di dalam nama Yesus. Aku menyatakan sesuatu yang baru lewat ibadah hari ini. Engkau mau menjamah dan menguatkan setiap kami. Engkau mau meneguhkan iman percaya kami semakin lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mulai ibadah ini kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhir hanya ke dalam tangan kemurahan Tuhan Yesus. Dan kami mulai ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Berapapun kita ada saat ini, jangan lepaskan doa untuk memuji Tuhan, berikan yang terbaik. Amin. Ayo kita bangkit berdiri. Haleluya.
yang baik. Terima kasih Tuhan. situasi apapun yang saat ini dialami negeri ini, bahkan di seluruh bumi, kami tidak mau lepas pegang
punya Allah yang mengerti, punya Allah yang peduli. Dan itu sebabnya kami tidak perlu merasa sepi, tidak perlu merasa sendiri, karena kami punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Sebentar teduhkan hati kami, karena kami mau mendengar sebagian dari firman Tuhan yang akan menguatkan kami, yang akan menyemangati kami, yang akan membuat hidup kami lebih bergairah lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita masih berkumpul kembali di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran, ya. Tapi itu normal dan tidak ada yang salah. Baik, langsung saja kita mau sharing, kita mau mendengar sebuah tema komunitas yang sehat. Langsung ke Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sungguh, nyanyian Jemaat Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dalam rukun, diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menggambarkan sebuah kehidupan, keadaan yang ideal, ya, yang ideal. Kenapa ideal? Ya, kalau ini terjadi, kalau ini dialami, maka mendatangkan manfaat. Ya, kenapa ideal? Ini sungguh alangkah baiknya. Ya, sungguh. Ya, kata-kata ini penting. Sungguh alangkah indahnya. Ini kadang-kadang kita suka membayangkan sebuah keadaan yang indah, bukan? Ya, waduh, coba kalau saya tuh tinggal di mana gitu, ya. Kadang-kadang suka bermimpi kita. Coba saya punya rumah di mana gitu, pasti indah, pasti kan gitu, ya. Jadi Raja Daud itu memberikan sebuah gambaran ideal sebuah kehidupan, ya. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang rukun, kehidupan yang harmonis. Karena kalau rukun, kalau harmonis, ya, Tuhan mencurahkan, Tuhan memerintahkan berkat. Berkat apa? Berkat kehidupan selamanya. Bisa katakan amin? Ya, Tuhan memerintahkan berkat. Jadi kunci berkat itu dicurahkan, diberikan kepada kita kalau kita diam, hidup dalam kerukunan. Ya, kerukunan, hidup dalam kerukunan itu berarti kita hidup dalam kumpulan, hidup dalam sebuah kelompok, hidup dalam sebuah komunitas. Ya, jadi kalau saudara rukun, maka hidup kelompok kita, hidup komunitas kita pasti sehat, pasti nyaman, ya, pasti enak, pasti membuat kita betah, ya, pasti. Jadi kehidupan yang harmonis, ya, itu akan membuat kita ini betah di dalamnya. Kita nggak pengen memisahkan diri dari sebuah kelompok, dari sebuah komunitas itu. Kenapa? Nyaman, ya, nyaman. Nah, bagaimana kehidupan yang harmonis, yang sehat itu bisa terjadi? Ada hal-hal yang harus kita miliki, saudara sekalian. Yang pertama, kita harus memiliki hubungan yang tulus. Ya, bisa lihat slide berikutnya. Berikutnya lagi, nomor 1. Ya, hubungan harus tulus, ya. Karena kalau tidak tulus, kita semua menampilkan sesuatu yang sandiwara, sudah lambat laun sudah ketahuan.
Maka akan lebih enak, lebih baik hidup dalam komunitas itu kalau natural, saudara sekalian. Ya, apa adanya. Ngomong juga apa adanya. Ya, bicara juga ya apa adanya. Tidak ada yang direkayasa. Ya, yang kita pikirkan, yang kita lakukan sama. Yang kita rancang dengan yang kita praktekkan sama. Ya, itu namanya tulus. Ya, tulus sampai yang namanya tulus itu sampai kepada hidup dalam keterbukaan. Ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, full nothing tulus. Ya, hidup itu nggak usah dipakai tag ngaling-ngaling katanya. Ya, jadi bukan sandiwara. Ada keterbukaan. Ya, 10 menit bersama teman yang murni, yang tulus itu lebih baik ya daripada menghabiskan waktu-waktu ya bersama dengan siapa saja. Jadi saudara sekalian akan nyaman enak kalau kita nih hidup dalam keterbukaan, tulus, ya bicara tulus, menegur tulus, menyapa tulus. Ada orang menyapa nggak tulus loh, ya basa-basi maksudnya, ya basa-basi. Itu basa-basi nggak enak, nasi basi kan nggak enak kan? Iya. Jadi sesuatu yang tulus, yang terbuka itu akan membuat hidup itu nyaman sekali, ya nyaman sekali. Ya, kata-kata tidak pernah diprintir-printir. Ya, zaman sekarang kan ini berkeliaran berita-berita yang diprintir, berita-berita yang direkayasa dan sebagainya. Ya, itu membuat gaduh dan sebagainya. Komunitas tentu tidak boleh begitu. Ya, akan menciderai ada sesuatu yang diputarbalikkan ya dan sebagainya. Ya, dan satu ayat yang luar biasa, 1 Yohanes 1:7, tetapi jika kita hidup di dalam terang, nah, perhatikan baik-baik ini, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain oleh darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, coba garis bawahi, hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang, apa artinya? Ya, hidup yang serba terbuka, yang serba kelihatan, itu namanya tulus. Ya, ketulusan itu dicerminkan, dinyatakan dalam kehidupan yang terbuka. Wah, enak sekali tuh. Saya terbuka apa saja, bisa cerita apa saja dengan siapa saja. Ya, itu akan menyenangkan. Tetapi kalau kita ketakutan, ya, untuk dibuka, untuk menyatakan sesuatu pada sesama kita, berarti ada sesuatu yang salah. Ya, berarti kita tidak tulus. Ya, tulus itu menguntungkan. Ya, tulus itu akan membuat kita aman. Ya, yang kedua, hubungan yang timbal balik. Hubungan timbal balik. Apa itu? Hubungan yang saling menguntungkan. Ada istilah simbiosis mutualisme. Ya, hubungan itu nggak boleh saling merugikan, tapi saling memberkati, saling memberi, ya, saling pengertian. Karena saling pengertian itu kekuatan utama dalam membangun hubungan yang menyenangkan. Ya, jadi hidup itu kalau kita merugikan satu sama lain, ya, orang tidak akan betah dengan kehidupan kebersamaan yang demikian. Ya, ada orang yang maunya itu mendapat, ya, ada. Tapi kita harus jadi orang yang berjiwa besar, harus jadi orang yang memberi. Nah, itu luar biasa itu. Jadi hidup harus saling memberkati, menguntungkan satu sama lain. Tidak boleh merugikan, tidak boleh hanya mengambil dari orang lain. 1 Korintus 12 ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ya, jangan malah diperhatikan, tapi saling memperhatikan. Ya, kalau orang mau diperhatikan itu kekanak-kanakan. Ya,
dikit-dikit tersinggung. Kenapa? Nggak diperhatiin, ya maunya dilihatin, maunya dilayani. Nggak bisa, saudara sekalian. Kita nggak boleh membiarkan gaya hidup yang hanya ingin orang lain mengertiin kita, tapi kita harus mengerti orang lain. Ya, Filipi bilang, hendaklah kamu menganggap yang lain itu lebih utama daripada mengarahkan kepada kepentingan diri sendiri. Menganggap yang lain lebih utama. Kalau lihat orang lain dalam kondisi yang mungkin sepertinya membutuhkan kehadiran kita, ya kita harus hadir atasnya. Ya, itu namanya punya rasa empati, ya, peduli, care dengan sesama. Yang ketiga, hubungan yang penuh dengan kepedulian, ya, hubungan yang penuh dengan rasa simpatik, ya, simpatik. Jadi apa ya? Kita ini nggak gini, kalau lihat orang lain, bawaannya gini, apa yang bisa aku berikan kepadanya, ya. Jadi nggak cuek-cuekan, bodoh amat lah, ya, dia nggak peduli sama saya kok, nggak begitu. Jadi bawaannya mau apa yang bisa aku kontribusikan kepada sesamaku, kepada tetanggaku, ya. Kadang-kadang kita perlu curiga, kok tetangga kita, ya, 2 hari nggak buka pintu, ya. Pernah saudara melihat begitu, tetangga kok 2 hari nggak buka pintu? Pernah curiga nggak? Saudara, seharusnya orang percaya harus menunjukkan sikap kepedulian kepada tetangga. Ya, kenapa nih 2 hari kok nggak buka pintu? Pasti ada sesuatu. Ya, jadi saya bersaksi sedikit aja. Ya, di deretan saya ada seseorang namanya Pak Mukrodi. Ya, itu tiap pagi saya selalu perhatikan dia suka megang ayamnya, karena dia punya kandang ayam di depan. Tapi 2 hari kok nggak kelihatan dia pegang ayamnya itu. Ya, saya insting aja sambil nyapu di jalanan, saya ke depan rumahnya. Saya tanya, ya, kenapa kok ini Pak mau nggak kelihatan 2 hari ini? Gitu. Sakit katanya. Nah, kan ketahuan sakit. Saya langsung izin, boleh nggak saya masuk rumah? Ya, sama ibunya, boleh nggak saya masuk rumah? Saya doakan. Gitu. Ibunya terbuka, boleh Pak, boleh. Saya masuk rumahnya, saya doakan Pak Mukrodi itu, ya, saya doakan. Wow, cuma didoakan aja, terima kasihnya luar biasa itu. Ya, terima kasih. Sampai kalau ketemu di jalan, ngobrol lagi di jalanan, masih terima kasih, ya, luar biasa. Itu loh, ya. Kita nggak boleh egois, ya, nggak boleh egois, harus peduli satu sama lain, ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, ya. Bertolong-tolonganlah. Jadi jangan mau ditolong, tapi menolonglah, ya, menolonglah. Satu lagi, ya. Waktu saya tinggal di blok A3, ya, A6 ini, ya, ada juga bapak-bapak, ya. Setiap pagi saya perhatikan suka lari-lari kecil gitu, ya. Tapi saya perhatikan, saya setiap keluar rumah nggak lihat orang itu, lalu saya samperin, ya, namanya Pak Purba, ya, Pak Purba. Lalu saya tanya, kok Bapak nggak pernah lari-lari kecil, ya, di depan rumah? Ternyata habis jatuh, pengkor pinggulnya. Nah, saya doain, ya, boleh nggak saya ini, karena orang Kristen, ya pembicaraannya nyaman. Oh, boleh, ya, saya doakan. Sampai hari ini dia suka goes di depan rumah saya. Kalau ketemu saya, pendeta, terima kasih, didoakan waktu itu langsung, katanya. Saya nggak tahu langsung apa, ya. Jadi sembuh lah itu, pasti gitu, ya. Kalau ketemu, terima kasih pendeta. Saudara,
Anda dan saya harus belajar mempraktekkan nilai-nilai peduli sama orang lain. Yang keempat, hubungan yang penuh dengan belas kasihan. Ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan ialah telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Ya, hidup yang penuh dengan belas kasihan. Jangan berlama-lama memendam konflik, membiarkan konflik. Ya, saudara, kalau ada selisih paham dengan sesama, cepat selesaikan. Ampuni dia, maafkan dia. Jangan merancang pembalasan. Ya, Roma 12 ayat 21, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, jangan kalau kita konflik, kita langsung pikirannya langsung gimana caranya membecek-becek dia. Jangan, ya, jangan lakukan itu. Gimana caranya? Aku mau merekayasa sebuah kejadian supaya dia menyesat. Jangan, saudara. Ya, kalau merekayasa, merancang hal jahat, Anda berdosa. Anda sudah berdosa karena merancang saja berdosa, saudara. Ya, jangan lakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita saling mengasihi. Ya, kalau kita selisih dengan orang lain, itu wajar saja. Ya, nggak ada yang salah. Jadi saudara jangan menghindari sebuah konflik-konflik kecil, ya, termasuk konflik besar. Kenapa? Karena itu pasti hanya ingin membentuk, ya, kepribadian dan kedewasaan kita meresponi sebuah masalah dan problema. Saudara nggak boleh menghindari, lari. Ada banyak orang, ya, kalau konflik dengan seseorang, lari, pindah komsel, ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Ya, pindah komsel, dari komsel sono sini, tanya, lu kok pindah ke sono? Wis di sono nggak enak, perang melulu, misalnya gitu. Ya, jangan gitu. Kalau sudah pindah komsel, artinya membuka komsel baru. Ya, katakan yes, gitu, ya. Jangan sudah pindah komsel karena gara-gara sudah berantem sama si A si B, jangan. Ya, itu ada penuh dengan kebencian, penuh dengan iri hati, penuh dengan dendam, kesumat, ya. Jangan lakukan itu. Oh, saudara pindah ke tempat lain itu karena sudah punya misi memperluas kerajaan Allah, bukan menghindari konflik. Ya, oke, gedek kalau ketemu sama dia, pindah aja. Jangan, nggak bisa. Ya, saya kalau gedek sama seseorang, saya udah pindah. Ya, apalagi ketemu Bu Lia. Ya, nggak enak banget gitu. Ya. Oh, saya udah pindah kemana-mana. Ini karena saya mengasihi dia, ya, menyayangi dia, ya, itu luar biasa saya bertahan gitu ya. Ya, ya boleh saudara menghindari hal gitu, ya. Nah, Bapak-Ibu Saudara, hubungan yang demikian, ya, yang hubungan yang timbal balik, hubungan yang penuh kasih, kepedulian, care, belas kasihan, ya, itu akan membuat sebuah komunitas itu jadi luar biasa, ya, nyaman, indah, ya, dan akan membuat sebuah komunitas itu satu sama lain saling membangun, ya, saling membangun. Nggak ada yang tidak terbangun, karena semua kata-katanya positif, semua perilakunya perilaku yang menyemangati, yang memberi mendongkrak, ya, gairah seseorang satu sama lain. Saya lihat beberapa kelompok komunitas yang begitu harmonisnya, ya, itu sampai di mana-mana, ya, orangnya sudah melawan ke Buena, ke tempat lain, hubungannya tetap luar biasa lewat WhatsApp dan sebagainya, ya. Jadi meskipun setelah fisik terpisah, tapi hubungan lewat dunia maya itu masih luar biasa eratnya, ya. Perhatiannya luar biasa. Itu namanya apa? Hubungannya awet. Coba perhatikan orang, ya, yang diam dalam sebuah kelompok tapi kerjaannya bikin troublemaker saja, ya, itu akan jadi orang yang diisolir, ya, akan jadi orang yang direject sama teman-temannya,
Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang direject sama orang lain, tapi jadilah orang yang selalu dirindukan kehadirannya. Ya, kalau Pak Beri nggak ada, waduh, rasanya ada yang kurang. Ya, kalau nggak ada Bu Ani, ini kelompok ini nggak hidup. Ya, kalau nggak ada Mas Roni, ini kok suasana kok nggak ngangkat. Jadi ada sesuatu yang kurang kalau orang lain nggak hadir gitu. Ya, jadi jangan menjadi orang yang dihindari kehadirannya, tapi dinanti-nantikan. Bahkan belum ngomong aja orang sudah merasa diteduhkan. Belum ngomong aja orang sudah bisa diberkati. Ya, apalagi kalau ngomong. Tapi ada orang yang banyak ngomong malah menyebalkan. Ada begitu ya. Jadi jangan yang begitu. Ya, jadi harus tampil dan penuh dengan kewibawaan ilahi karena sudah hidup tulus di depan Tuhan dan Allah memakai hidupmu tanpa bicara, hidupmu sudah jadi kesaksian yang dahsyat. Katakan amin dulu. Bapak saudara, hubungan itu harus saling membangun. Tapi bagaimana hubungan yang saling membangun itu terjadi? Ini dalam kelompok kecil. Ya, ini saya mau menegaskan kajian ini. Jangan hidup sendirian. Diamlah dalam kelompok kecil. Ya. Apa itu? Komunitas sel. Baru kita akan bisa mempraktekkan gaya-gaya seperti itu. Tadi kita akan baca satu ayat yang luar biasa, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Ini hidup yang saling membangun. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, yang mendekat. Jadi ini kehidupan yang saling, ya, hidup saling. Ya, saling. Jadi saling itu gini, aku baik, ya baik, kan gitu kan? Kita melayani, ya melayani, ya. Tapi bukan motivasinya kita melayani supaya dilayani, bukan. Tetapi itu menjadi sebuah gaya, ya, gaya yang selalu ingin saling, ya. Kalau dia memberkati, kita memberkati. Ya, kita mau menolong, kita menghibur, orang lain juga menghibur. Itu saling. Ya, ada timbal balik, saling. Gaya hidup yang pasti dan mungkin terjadi jika kita ada dalam sebuah kelompok. Ya. Bagaimana mungkin kita tidak punya kelompok, kita bisa saling? Nggak bisa. Saling itu kalau ada sesuatu yang jumlahnya lebih dari 2, ya, minimal 2, bisa ada hidup saling pengertian, saling melihat, ya, itu minimal 2, itu namanya komunitas. Nah, kalau dalam konteks keluarga kerajaan Allah, ya jelas kumpul dalam saudara seiman yang lain menjadi keluarga di situ. Menjadi koloni baru. Ini jangan bilang saya bisa hidup sendirian, saya bisa tumbuh sendiri. Saudara, ini disangsikan kalau orang selalu ngomong begitu. Ya, karena kita ini butuh dorongan satu sama lain. Kita butuh semangat dari orang lain, support dari orang lain. Ya, apa yang akan terjadi? Akan terjadi praktek hidup saling tadi. Yang pertama saling memperhatikan, ya. Saling memperhatikan, dan marilah kita saling memperhatikan. Ayat 24a, ya, kita bisa saling memperhatikan. Saudara, kalau kita kumpul di ruangan ini, ya, ada kurang lebih, kalau normal ada 100 lebih di ruangan ini. Saudara tidak kelihatan, itu tidak menjadi sebuah
Kalau Anda nggak hadir, itu nggak akan nampak, ya, nggak akan jadi pusat perhatian. Tapi kalau ada kelompok jumlahnya 10, yang satu nggak ada, kentara sekali, betul nggak? Ya, kentara sekali. Kalau ada 100 orang, 5 nggak ada, kita merasa nggak ada apa-apa. Betul. Ya, kalau ada 8 orang yang satu nggak nampak, itu akan kelihatan sekali. Dan orang yang memiliki gaya hidup saleh pasti akan memperhatikan nih, kenapa nih kok nggak ada? Itu sebabnya saudara sekalian, hiduplah dalam sebuah keluarga rohani, dalam kelompok-kelompok komunitas yang kecil. Jangan merasa bisa hidup sendirian, saya bisa baca sendiri, saya bisa doa sendiri, nggak bisa. Kita perlu dukungan satu sama lain. Ya, kalau kita lemah, ada orang yang, ayo kita semangat, gitu. Ya, cemungut ya, kan? Enak itu. Ya, saya kan orangnya tidak terlalu aktif, ya, posting segala macam. Tapi kalau saya lihat ada grup, ya, khususnya grup Komsel itu yang saya pantau itu, kalau kok sepi banget nih, ini ada sesuatu nih, dipancing untuk bicara, dipancing untuk menyatakan isi hatinya. Ya, kenapa? Ini ketahuan ada masalah ini, kok sepi-sepi aja. Ya, apalagi ada anak kumpul, kok diem aja, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Tanyain dong, ada masalah apa? Ya, saling memperhatikan. Kalau ada masalah cepat-cepat dibantu. Ya. Yang kedua, saling mendorong dalam kasih. Ya. Yang lemah perlu dapat semangat. Ya, perlu didongkrak, perlu disupport. Ya. Mungkin hidupannya lagi loyo. Kita sebagai saudara seiman, kita harus melakukan itu. Ayo bangkit lagi. Kenapa? Kok lemah selama ini? Bangkit lagi. Jangan lengah. Ya. Gimana doanya tiap hari? Lancar nggak? Pernah nggak saudara nanyain tetangga? Ya, di grup Anda, nanyain hari ini doa nggak? Ya, itu penting loh, ngingetin doa loh. Hari ini baca renungan nggak? Baca ayat nggak? Ya, penting loh. Kalimatnya sederhana, cuma nanya, doa nggak hari ini? Ya, baca firman nggak? Takutnya dia lupa hari ini nggak baca firman, nggak doa. Tapi gara-gara kita ingatkan, ini jadi bergairah lagi. Iya ya, karena Bu Meli ngingetin saya jadi rasa bersalah ini, belum doa, belum baca firman, ada yang kurang. Ya, dan penting. Ada banyak orang nggak pernah diingetin sama sesamanya, jadi dia lost gitu saja hidupnya, nggak melakukan hal-hal yang penting bagi hidupnya, yaitu hubungan dengan Tuhan. Ya, orang yang hubungan dengan Tuhan, yang melakukan komunikasi dengan Allah dengan harmonis, hidupnya akan selalu kuat, kokoh. Goncangan boleh besar, badai boleh menerpa, tetapi kita akan selalu dikuatkan. Ya, betul. Hanya doa firman yang membuat hidup kita tetap tegar dan kokoh menghadapi badai kehidupan. Ya, mendorong dalam kasih, menyemangati satu sama lain. Jangan membiarkan orang lain yang lemah lalu kita biarkan saja. Yang ketiga, saling menasihati. Gaya hidup menasihati. Kalau ada yang lain yang salah, kita jangan menutup-nutupi. Kita harus tegur dia dalam kasih. Ya, dalam kasih kita menasihati. Dalam sebuah komunitas kita nggak boleh saling menghakimi. Ya, berhenti menghakimi yang lain. Ya, berhenti menjudge. Ingat, semua orang tidak ada yang sempurna. Ya, nggak ada yang sempurna. Semua punya kelemahan. Ya, semua punya kekurangan. Ini jangan pandang orang dari kekurangannya, jangan pandang orang dari kelemahannya. Ya, karena pasti kita semua punya kekurangan. Jangan mengorek-orek kekurangannya. Ya, kalau ada orang lain yang punya kekurangan, ya kita punya tanggung jawab untuk apa? Melengkapkannya. Ya, menasehati, menegur. Kamu
Jangan gitu doang ngomongnya, jangan nyaut-nyaut gitu, kan bisa kan? Kalau punya hubungan yang dekat kan kita ngomongnya bisa lancar dan nggak tersinggung, betul nggak? Kalau kita nyolot yang negur orang dari mana ya, ujung Menteng sana, kita pasti tersinggung, bukan? Ya. Jadi kita harus melakukan itu, ya, menegur dalam kasih, ya, menasihati, menyemangati. Ya, ada belum? Nanti aja ya. Iya, saling menasihati. Jadi kalau kita punya kelompok, punya komunitas, kita bisa praktek saling menasihati. Jadi kalau kawan dekat itu lebih enak menasihati. Orang lain belum perlu terima kita, tapi karena kita punya hubungan yang sehat, hubungan yang harmonis, maka kita leluasa bicara satu sama lain. Jadi memiliki kehidupan yang sehat. Ya, sungguh alangkah indahnya dan baiknya bila saudara semua kita ini diam dengan rutin bersama. Ya, kenapa? Karena dalam hidup dalam rutin bersama, dalam kelompok yang sehat, komunitas yang sehat, yang saling membangun, demikianlah Tuhan memerintahkan berkat-berkat untuk selamanya. Berkat apa? Kehidupan. Ya, berkat bukan berkat kutuk, tapi berkat kehidupan. Itu berkat yang luar biasa. Terus mengalami itu. Jangan menjadi orang, ya, yang membuat persoalan-persoalan di mana Anda hadir. Ada pepatah Jerman bilang gini. Ini saya baru dapat ini. Pepatah Jerman. Rukun agawi santoso. Cerah agawi bubrah. Tahu artinya? Ya, rukun itu membuat hidup itu sentosa. Tapi persederaan, perpecahan, cerah akan membuat hidup jadi rusak, bubrah. Mau pilih yang mana? Ya, mau bubrah, mau sentosa, pilihan saudara. Ya, ingat Mazmur Daud itu memberikan gambaran sesuatu yang ideal. Tapi yang ideal itu perlu diupayakan bersama-sama. Tidak boleh satu sama lain ingin diperhatikan, tapi semua mengusahakan kehidupan yang sehat. Ya, jangan menuntut orang lain, tapi menuntutlah diri sendiri untuk melakukan sesuatu demi hubungan yang sehat, demi komunitas yang membangun. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita hanya satu pujian. Lagunya lagu yang menyenangkan, ya, jangan lagu yang pilu. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ini hidup saling ini.
Kita berdoa bersama-sama. Kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar renungan yang mengingatkan kami tentang hal-hal yang harus kami lakukan. Ada sebuah kehidupan yang ideal, hubungan yang manis. Tetapi itu tidak mungkin terjadi jika kami menjadi orang yang egois. Tolong kami Tuhan, penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya buah-buah kehidupan, buah-buah karakter ilahi membentuk hidup kami dan membuat hidup kami menjadi orang-orang yang menyenangkan satu sama lain. Kami berdoa supaya kuasa kegelapan, kuasa iblis tidak mengambil keuntungan dari sikap-sikap kami yang salah. Kami tidak membuka celah satu sama lain. Dan kami saling memperhatikan, kami saling membangun, kami saling memberkati satu sama lain. Hari ini menjadi tekad komitmen kami Tuhan. Sekalipun kami secara fisik terpisah satu sama lain, kami tidak bisa melakukan kumpulan-kumpulan tatap muka satu sama lain. Tetapi kami berdoa supaya hati kami tetap penuh dengan rasa empati, simpati satu sama lain. Kami saling memperhatikan satu sama lain. Tuhan tolong kami supaya kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan melekat, melimpah-limpah menjadi gaya hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampuni sesuatu yang salah lewat pikiran, lewat rancangan-rancangan yang jahat dalam hidup kami. Kami ingin melepaskannya, kami ingin menanggalkannya, dan kami akan mengenakan manusia yang dibaharui oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah diberkati dengan firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan, firman Tuhan yang kembali sudah menegur kita dan menguatkan kita. Amin. Saudara terberkati dengan benar firman Tuhan pagi ini. Mari angkat tangan saudara, haleluya. Dikemuliaan dulu buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam komsel, mungkin saat ini komsel belum bisa bertemu, berkumpul, tapi ada beberapa komsel yang masih aktif ketemu via Zoom. Hubungi gereja, bergabung dengan komsel-komsel, tanyakan ke gereja, komsel mana yang terbuka, amin? Amin, ya puji Tuhan. Kita akan melihat pengumuman, kami persilakan tim multimedia. Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah pengumuman selama seminggu ke depan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, memasukkan amplop ke kotak persembahan yang telah disediakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke rekening gereja sebagai berikut. Dan yang ketiga, dapat memberikan persembahan melalui layanan edisi di lantai 1. Telah dibuka kembali kelas 201 tentang kedewasaan rohani, dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Bapak Suko atau Saudara Fernando. Gereja akan melayani pemberkatan nikah atas nama pasangan Saudara Dani Kurniawan dan Saudari Cynthia Agnes pada Sabtu 3 Oktober 2020. Dan jika ada yang keberatan atas rencana ini dapat menghubungi Gembala Sidang dan pengurus gereja. Telah dibuka kembali pendaftaran dan perpanjangan PKC perhimpunan keluhan jemaat, dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Saudari Farida. Selamat berulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Sehat badannya, kuat imannya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi selama sepekan ke depan. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat dalam website gereja. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom. Ya, kita mari hidup dalam komunitas ya. Sebab itu yang menjamin kesehatan rohani, jiwani, dan jasmani.
saling memperhatikan, saling mengasihi, saling berbuat baik, dan saling menasihati satu sama lain. Nah, saudara kasih Tuhan, untuk setiap peserta 201, bahannya bisa diambil di bawah nanti, ya. Saudara bisa menggantikan fotokopi 10.000, tapi kalau tidak punya uang nggak harus, ya. Tapi kalau mau boleh ganti, ya. Ambil nggak apa-apa, ya. Oke. Nah, saudara, kita lihat di luar, ya, angka penderita makin naik, ya. Jadi kita mau belajar sesuatu, khususnya di lingkungan kita nih, ya, di lingkungan dalam sini, lingkungan tetangga. Tadi malam saya tanya ke kelurahan juga, ya, angkanya naik di kelurahan ini. Jadi dari hijau udah naik ke merah lagi. Jadi kita mau belajar sesuatu, ya. Satu hal, tolong perhatikan baik-baik, jangan jadi orang yang maha tahu, sok tahu. Jadi dokter pun kemarin itu saya tanya sama 6 dokter soal virus ini, ya, dan bagaimana berbeda-beda semuanya. Terus saya dapat informasi dari seorang profesor lagi, ya, ceramah di Karolus, ya, kepada semua suster dan dokter-dokter yang ada. Jadi jangan ada satupun yang sok tahu tentang virus ini. Artinya apa, ya? Jadi tidak ada seorang pun yang kebal. Imun, nggak ada, saudara, ya. Karena sekarang sudah lewat airborne, lewat udara, ya. Jadi mau pakai obat-obatan, vitamin yang canggih, jamu-jamuan, terapi-terapian, segala macam, saudara. Kalau bukan Tuhan memelihara kita, memproteksi kita, sekarang pengharapan kita hanya dalam Tuhan. Tapi jangan kabur, ya. Firman Tuhan bilang, kamu minum racun, kamu nggak mati. Tapi jangan sengaja udah tahu racun diminum, itu namanya mencobai, ya. Jadi jangan mencobai Tuhan juga. Hidup ngawur, hidup gak disiplin, gak menjaga kebersihan, gak pakai masker, gak cuci tangan, gak pernah cuci tangan, gak pernah jaga jarak, dempet-dempetan dan sebagainya. Itu namanya mencobai Tuhan. Jadi gak ada seorang pun yang kebal, gak ada, ya, gak ada, saudara. Sekarang, nah yang kedua ini, oke. Ini yang paling harus diperhatikan. Nanti kalau ada saya kena nih, bos orang lain, jangan ditutup-tutupin, jangan dirahasiakan. Ini bukan aib, ini bukan noda, ini bukan kutu, ya. Jadi kayak orang kena penyakit kusta zaman dulu tuh, ya, harus dibuang, ya. Justru saudara harus declare, harus kasih tahu kepada orang sekitar dan seputar, apalagi yang hubungan dengan kita, ya. Jadi harus kasih tahu, minimal kita dapat dorongan doa moral, didoain, ya. Kemarin waktu kita suruh, ya, si jemaat kena, yang bersemat di sini, mamanya kena, kakaknya kena, kita doakan. Doa orang benar sangat besar, kuasa. Minimal didoakan, terus diperhatikan, dikasih bantuan makanan, langsung saya telepon, saya punya obat nih, sudah dapat belum obatnya? Udah ini belum? Saya ada vitamin, mau nggak? Oh udah banyak sekali, udah banyak, berlimpah-limpah katanya. Ya udah, transfer duit aja, ya. Jadi minimal kan kita ada perhatian gitu loh. Ya kalau saudara rahasiakan, malu, takut, ini bukan dosa. Virus itu bukan dosa. Kalau saudara maaf berselingkuh harus malu, nyolong, berdusta, jahatin orang, hoax, itu harus malu. Tapi kalau kena penyakit, ya harus. Kenapa? Supaya kita juga mutus rantai-rantai. Ya, karena kita mengasihi, kemarin saya ngobrol di Sabung Meli, supaya dia juga jaga-jaga, ya. Kalau saya rahasiakan, tutup-tutupin, ya, saudara harus terbuka. Tadi kan keterbukaan, ya, keterbukaan yang perlu. Maaf ya, jangan terbuka semuanya. Ya, ada sesuatu yang tidak boleh dibuka, ya. Oke, saudara. Jadi keterbukaan itu sesuai dengan proporsionalnya, ya, kapasitas. Nah, berjaga waspada itu wajib, kudu, perlu, harus, ya. Tapi jangan paranoid, jangan ketakutan. Sekarang gitu, baru 1 hari sakit, mati. Baru 2 hari mati. Saudara, jangan lupa ya, kita itu mati kalau tugas sudah selesai, rumah sudah jadi. Nanti di Alkitab, ada penyakit yang akan menimpa kita. Kita pengen mati, gak bisa mati loh, saudara. Ada ditulis kitab Wahyu. Dan Alkitab tentang ajaran akhir zaman
Alkitab mengatakan nanti di akhir zaman banyak orang mati ketakutan, bukan karena virus, bukan karena seperti bakteri, bukan karena kuman, tapi mati karena ketakutan. Ya, jadi roh ketakutan itu berbahaya, karena Roh Kudus bukan roh ketakutan, roh kasih, keberanian, dan ketertiban. Bukan roh sok-sokan, ya, nantang-nantang. Ayo kasih virus saya, ayo kasih saya, apa-apa, saya hebat. Weh, itu kurang ajar. Ya, itu kurang ajar sama Tuhan. Dan yang terakhir, saya mau tekankan di sini, saudara, kita GBI seluruh Indonesia, Persekutuan Dokter GBI seluruh Indonesia, GBI Harapan Baru, mendukung program pemerintah. Jadi kalau pemerintah bilang gereja harus ditutup, kita tutup. Ini gereja ditutup kan langsung minggu ketiga Maret, tapi minggu pertama Juli kita buka lagi, karena ada izin dari wali kota resmi untuk GBI Harapan Baru. Satu-satunya itu GBI Harapan Baru kan cuma ini doang. Surat tanda tangan resmi, surat resmi dari pemerintah, karena kita mengajukan izin resmi pada pemerintah. Wali kota yang tanda tangan, saudara. Jadi kita taat juga sama protokol. Jadi kalau saya dicurigai nih, kemudian saya meninggal, nggak apa, saudara. Dikuburkan secara protokol nggak apa-apa, nggak boleh dihadiri sama istri saya juga nggak apa-apa. Kan udah pindah ke sana. Cuma tubuhnya dari tanah kembali kepada debu, ya, kembali kepada tanah. Roh jiwanya kembali kepada Tuhan, ya. Jadi itu sikap hidup orang beriman. Meresponnya harus proporsional, jangan terlalu berlebih-lebihan, harus pas, jangan terlalu reaktif, dan akibatnya malah lebih buruk untuk semuanya. Ya, jadi yang ditularkan itu kan tadi sesuatu yang membangun. Ini bukan konstruktif, malah destruktif, yang menghancurkan, meruntuhkan, melemahkan. Ya, jadi orang aduh, apa-apa saja takut. Ya, saudara, itu malah celah untuk iblis, saudara. Jangan lupa Tuhan ada di dalam kita, Roh Kudus diam di dalam kita. Ya, kita harus waspada. Ini musuh kita bersama. Kita harus perangi bersama. Tapi jangan lupa bukan orang lain. Aku ya gini, kena virus ini jangan deketin. Kasihan ya. Bukan alkinya yang harus kita musuhin, virusnya yang kita harus perangi, setannya. Ya, jadi jangan salah sasaran, ya, jangan salah respon. Kita harus benar bersikap supaya berkat Tuhan juga langgeng. Jangan lupa orang Yohanes 5 ayat 24, kita sudah punya hidup kekal. Musuh orang mau umur 120, 150, nanti juga mati, ya. Yang penting bukan the quantity of life, but the quality of life, ya. Kualitas kehidupan yang kita jalani hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, tetap kuat, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah ya. Nanti pada saat pulang juga tetap jaga jarak, ikuti arahan dari penerima tamu, pintu keluarnya sebelah mana. Amin. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri.
buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh meneguhkan kami Tuhan. Sebab kami percaya lewat firman-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Lewat firman-Mu kami mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Mari tanamkan firman itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bukan hanya menjadi berita yang kami dengar, tetapi itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, kembalikan urapan yang baru bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Mari pakai dia lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa dimanapun dia pergi dan berada. Biar dia terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Tuhan. Lewat kehidupannya dia boleh memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati kehidupannya, istri dan anaknya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani, terlebih kesehatan, kuatan, kesulitan jaminkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, Padres keluarga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih setia-Mu dan berasal daripada Engkau berkenan dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu dimanapun dia pergi dan berada. Biarlah hikmat, otoritas, kuasa, wibawa yang berasal daripada Engkau berikan dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga dia ketika dia memberitakan kabar tentang Engkau Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan. Berkati kehidupan keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani, terlebih kesehatan, kuatan, keseluruhan jaminkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami terus berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, baik dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda Tuhan, bapak maupun lansia Tuhan. Kami yang hadir di tempat ini maupun kami yang ada beribadah di rumah-rumah saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih setia-Mu selalu bersama dengan kami Tuhan. Perlindungan yang luar biasa Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, agar lewat kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada Tuhan, baik dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam aktivitas kami Tuhan. Biarlah kami selalu menjadi berkat bagi orang-orang yang lain Tuhan. Biarlah kehidupan kami, lewat kehidupan kami kasih Kristus nampak Tuhan, dan banyak orang boleh melihat dan percaya akan Engkau dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau yang menyertai di mana mereka berada Tuhan. Biar kasih karunia-Mu selalu menyertai mereka Tuhan. Kami terus berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biar gereja-Mu di tempat ini boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Lihat keberadaan gereja di tempat ini bukan hanya gedung semata Tuhan, tetapi keberadaan gereja di tempat ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Kau nyatakan kasih karunia dan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap masyarakat yang saat ini sudah terjangkit oleh virus ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Kau lawat mereka Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah peristiwa ini Tuhan mereka boleh menemukan Engkau dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh percaya pada Engkau Tuhan Yesus. Nyatakan kasih-Mu Tuhan dan kesembuhan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Untuk para tenaga medis yang terus bekerja sampai saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Kau berikan kekuatan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Mari Kau berikan perlindungan yang berasal daripada Engkau Tuhan, agar mereka terus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagaimana yang Kau berikan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih, kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan di masa-masa yang sulit. Kami berdoa mari Kau pimpin mereka Tuhan, agar setiap keputusan apapun yang mereka ambil untuk bangsa ini, setiap kebijakan apa yang mereka terapkan seluruh untuk bangsa ini, biar semuanya itu berasal daripada Engkau Tuhan dan untuk kepentingan bangsa ini Tuhan. Engkau yang menyertai mereka, roh yang takut akan Tuhan Engkau berikan dalam kehidupan mereka ya. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang berat melayani Engkau dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, dalam bidang penginjilan, pengadaran, pengembalaan Tuhan. Mari Kau sertai mereka Tuhan bila mereka melayani Engkau Tuhan, sertai dengan kuasa mujizat yang berasal daripada Engkau Tuhan, agar ketika mereka melayani akan Engkau Tuhan, lewat mujizat yang mereka lakukan Tuhan, lewat keterampilan yang mereka lakukan Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Jika di antara mereka ada yang sakit, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam keadaan penganiayaan Tuhan, Kau berikan kekuatan yang berasal daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, biar Kau terus berkarya dan pada akhirnya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan, domba-domba milik Tuhan Muhammad Rajani mempelai surgawi, murid sejati, prajurit radikal dan sahabat Tuhan Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan di surga. Terima berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah atasmu, dan jadi berkat dimanapun kau berada.
Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kerohanianmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati bisnis, pekerjaan dan studimu, Tuhan memberkati pasangan hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan, kekuatan, sukacita, kemenangan dan damai sejahtera oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan Yesus katakan amin.